era Indonesia menjadi salah satu poros maritim dunia. Nah, itu ada di Kepulauan Riau, dan menurut saya inilah perlu kesadaran bahwa kesadaran dari semua pihak, baik itu dari Provinsi Kepulauan Riau, elit politiknya ini, maupun dari pemerintah Indonesia sendiri, bahwa sudah waktunya mengubah mindset dari pemikiran yang kontinental itu kepada pemikiran maritim. Nggak bisa Indonesia dibangun dengan konsep kontinental, harus dengan maritim, dan maritim itu berbahaya. Itu makanya ada sekarang usul kepada pemerintah, ada namanya provinsi-provinsi kepulauan, ada undang-undang provinsi kepulauan itu. Nah, itu dalam membagi pendapatan per kapita menjadi anggaran selama tidak boleh berdasar daratan. Daratannya itu Kepulauan Riau tak akan dapat uangnya, cuma 5% daratannya, yang 90% laut tak dihitung. Padahal laut inilah sumber pendapatan, dari sini minyak, dari sini gas bumi, dari sini biota laut, apa segala macam. Nah, itu pemikiran itu agar pemerintah ikut memikirkan agar negeri yang poros maritim ini diberi perhatian yang lebih khusus. Sejantan lada namanya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Saya mewawancarai beberapa tokoh yang bisa memberi makna terhadap fakta 19 tahun menjadi provinsi mandiri. Nah, salah satu yang sekarang sudah bersama saya adalah Bapak Rida Kaliamsi. Beliau tokoh masyarakat, dikenal sebagai wartawan, pengelola media yang cukup besar di Riau, dan seorang budayawan. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah siap, baik, ya? sehat. Masih mengelola medianya masih jalan terus, Pak, ya? Iya, tapi tidak, saya tidak di Jawa Post Group lagi. Saya sudah pensiun, sudah keluar. Sama seperti Pak Dahlan, kami sudah di outsider sekarang ini. Di luar. Tapi masih tetap media, saya punya beberapa surat kabar kecil di Kepulauan Riau. Saya sekarang di Kepulauan Riau. Ya. Baik, Pak, sebagai orang yang sangat berpengalaman, ya, saya lihat Pak Rida juga lahir di wilayah Kepri, menjadi wartawan yang sudah malang melintang cukup lama. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan perkembangan Kepulauan Riau ini sejak menjadi provinsi sampai saat ini seperti apa, baik dari segi ekonomi, mungkin politiknya, sosial budayanya, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Bambang. Provinsi Kepulauan Riau itu meskipun baru 19 tahun, tapi sebetulnya dia sudah punya modal dasar yang bagus. Artinya bukan sebuah provinsi yang datang dengan tangan kosong. Dia sudah punya sejarah yang panjang. Jadi ini kan sebuah daerah yang asalnya dulu sebuah kerajaan besar, Kesultanan Riau. Itu misal yang jatuh bangun selama lebih kurang 2 abad. Itu. Jadi secara sudah ada tradisi berpemerintahan, tradisi berkebudayaan, tradisi kehidupan ekonomi yang baik karena letaknya strategis di Selat Melaka. Jadi warisan daerah yang diwariskan oleh Kepulauan Riau sebagai provinsi itu adalah daerah yang dulu adalah pusat Kesultanan Riau yang ada di Selat Melaka. Jadi itu. Jadi secara budaya, secara dia sudah punya modal dasar yang kuat.
Kemudian secara ekonomi dia sudah punya Batam. Batam itu sudah luar biasa. Sebuah negeri yang menjadi bahagian dari Kepulauan Riau yang sudah hampir punya segala-galanya. Pelabuhan bebas, punya infrastruktur ekonomi yang baik, dikenal seluruh dunia, pusat perdagangan yang penting setelah Singapura di Selat Melaka menurut saya. Jadi kalau di Indonesia setelah Jakarta ya Batam sebagai satu problem penting. Jadi modal dasarnya sudah bagus, tinggal bagaimana mengemas visi idealnya seperti apa. Nah kebetulan dalam masa 19 tahun itu ada satu yang disampaikan Pak Jokowi, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, poros maritim dunia itu salah satu tempatnya di Kepulauan Riau. Jadi bicara poros maritim Indonesia sebagai poros maritim, kalau tidak bicara Kepulauan Riau ya yang tidak lengkap. Jadi, nah sekarang posisi sebagai daerah maritim itulah sekarang yang mesti dikemas, dikembangkan, disadari oleh Pak elit pemerintahnya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki Kepulauan Riau, yaitu kawasan maritimnya itu. Nah, karena itu para gubernurnya yang menjadi gubernur pada waktu di provinsi itu meletakkan sebuah visi ideal menjadi sebuah kawasan maritim yang unggul di Asia Tenggara dan menjadi bunda tanah Melayu. Jadi secara kultural dialah menjadi bunda tanah Melayu, tapi secara ekonomi dialah menjadi kawasan poros maritim di Indonesia setelah itu. Nah, jadi itu yang dikembangkan. Jadi gubernur-gubernurnya merangka kebijakan itu berdasarkan itu. Bahwa kalau kemudian belum maksimum itu lebih kepada kemampuan anggaran yang belum yang belum besar, problem-problem sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya yang masih belum bisa dikemas secara baik menurut saya itu. Jadi sebenarnya luar biasa potensi untuk berkembang bagi Kepulauan Riau itu, tinggal bagaimana itu dikembangkan. Nah, salah satu yang menurut saya yang strategi yang paling bagus itu yang dikembangkan pada masa Pak almarhum Muhammad Sani sebagai gubernur. Dia merancang merangkai pulau itu. Jadi setiap pulau di Kepulauan Riau itu dihubungkan dengan transportasi laut. Jadi dia membangun pelabuhan-pelabuhan, dia membangun kapal-kapal ro-ro. Jadi dengan ro-ro dari pulau ke pulau. Ya sekarang semuanya Kepulauan Riau itu sudah terhubung secara transportasi laut, bisa kemana-mana pakai kalau mau ke Natuna bawa mobil juga bisa, karena kapal ro-ro-nya sampai ke sana. Mau dari Kepulauan Riau mau ke Sintete, Kalimantan Barat bawa mobil juga bisa. Jadi itu ro-ro itu jadi jembatan sekarang. Jadi semacam model transportasi menyambung malah Indonesia dari Kepulauan Riau bisa sampai ke NTT, ke sebuah tempat yang di ujung sekali itu. Jadi bisa seperti itu. Nah, itu kebijakan menurut saya yang sangat strategis. Dengan cara itu Kepulauan Riau itu bisa terbuka. Jadi bisa dihubungi di mana-mana, bisa dikembangkan semua infrastruktur bangunan bisa dikembangkan. Tinggal menemukan metodologi membangun daerah kepulauan itu seperti apa. Ini lautnya 95% ini. Kepulauan Riau ini 95% lautnya, daratan cuma 5%. Nah, bagaimana membangun negeri yang 95% lautnya? Mengubah mindset yang selama ini membangun dengan konsep kontinental. Nah, sekarang jadi maritim, membangun sebuah maritim. Jadi yang dilakukan oleh Pak Sani itu menurut saya sebuah strategis membangun mata rantai, membangun sebuah perguruan tinggi maritim. Universitas Umrah itu adalah universitas maritim pertama di Indonesia. Jadi ilmu kelautannya jadi dipersiapkan secara strategis menurut saya. Jadi secara akademisi ya anak-anak di sini bisa belajar tentang maritim, bagaimana mengelola kemampuan maritimnya, apa yang bisa lakukan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan kemaritiman dipelajari di perguruan tinggi ini. Nah, menurut saya itu sebuah kebijakan yang strategis. Jadi mengubah mindset dari semangat kontinental, benua itu daratan, menjadi pemikiran yang kelautan, berbasis hutan. Nah, itu yang berat menurut saya. Yang berat bukan hanya di Kepulauan Riau, tapi yang bentuk kebijakan di pusat juga begitu. Dia sedang konsep maritim kontinental berpindah ke konsep maritim. Nah, itu yang berat. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Pak
Rida, saya mau tanya, ada nggak perguruan tinggi di Kepri yang khusus mempelajari mengenai budaya dan ekonomi maritim ini? Iya, Universitas Maritim Raja Halia itu umrah. Itu perguruan tinggi itu ya, ini negeri itu. Umrah dia itu core pendidikannya itu kemaritiman, kelautan. Ya, ini maksudnya udah hampir 13.000 mahasiswanya sekarang ini. Ya. Nah, mereka sekarang meriset, mencari keunggulan-keunggulan maritim yang ada di Kepulauan Riau untuk menjadi sesuatu yang disumbangkan kepada Indonesia, kepada dunia. Malahan misalnya, apakah di laut Kepulauan Riau itu ditemukan sesuatu yang misalnya kan untuk pengobatan, ya, farmakologi atau apa segala macam seperti itu lah sekarang. Riset-riset seperti itu. Menurut saya itu menarik sekali. Terutama rekornya yang sekarang ini, Pak Agung ini sangat concern dengan kenanya mereka mengusung jargon atau slogan perguruan tingginya itu adalah belajar dan bertanya tiada jemu. Itu diambil dari Gurindam 12. Gurindam 12 itu kan karya Raja Ali Haji, karena perguruan tinggi pun mengambil nama Raja Ali Haji sebagai nama perguruan tingginya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, baik. Nanti sebelum kita sampai ke sosial budaya, kita pertajam lagi soal ekonominya, Pak. Ini ada evaluasi bahwa ekonomi Kepri ini Pak, menurun gitu, mundur gitu. Gimana, Pak? Negeri mana di Indonesia yang tidak menurun? Yang tidak negatif siapa? Dan kalau menurun di Kepulauan Riau itu imbasnya memang cepat, karena dia kan apa yang terjadi di Singapura, apa yang misalnya itu sangat terasa di Kepulauan Riau, karena dia kan andalan ekonomi Kepulauan Riau itu kan Batam. Sesuatu yang mengganggu ekonomi secara internasional, secara nasional ya terasa di Batam. Jadi kalau turunnya di Batam. Nah, jadi kalau turun di Batam ya sebetulnya di daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain itu tak ada yang penurunan ekonomi, mereka jalan seperti biasa. Tapi karena Batamnya yang turun, kalau dolarnya turun Batam terpengaruh, kalau ekspornya terganggu juga Batam terpengaruhnya itu. Jadi keturunan ekonomi itu bukan karena wilayah, tapi karena faktor Batamnya itu. Batam itu sangat tergantung pada kepentingan ekonomi internasional. Jadi kalau ada getaran di sana, Singapura batuk sedikit aja, Batam sudah batuk juga. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ada beda Ya, ini katanya tanda-tandanya itu sudah mulai terlihat sebelum pandemi, yaitu pada waktu industri elektronik dan galangan kapal itu terpengaruh di Batam mulai menurun, Pak. Iya, galangan Batam itu dulu yang terbesar di Indonesia malahan seperti itu. Nah, pada waktu ada pengaruh secara internasional, ada pengaruhnya ekonomi dan galangan kapal sebagai besar tutup, ya pengaruhnya seperti itu ya. Jadi ekonomi Kepulauan Riau itu sangat tergantung kepada posisi Batam, tapi tidak menyebabkan. Jadi kalau miskin di Batam, tidak miskin ke pulau-pulau. Pulau-pulau itu sehat aja semuanya, Mas. Ini Lingga sehat, Natuna sehat, Anambas, Karimun, semuanya baik-baik aja. Yang menurun itu, jadi pengaruh Batam itu sangat terasa pada, ya kalau statistik ya seperti itulah ya, di mana tempat penurunan paling besar puratanya ya pasti ada pengaruhnya seperti itu. Tapi menurut saya kehidupan yang terganggu itu di Batam. Di Batam itu sangat tergantung kebijakan pusat. Kalau misalnya ada larangan impor, larangan ini, larangan itu, besi tak boleh masuk, baja tak boleh masuk, ya sama. Kalau baja tak boleh masuk, semua boleh masuk, galangan kapal ya tutup. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Pak, ya, Pak Rida. Jadi kalau begitu, kalau industri yang pernah besar itu elektronik dan galangan kapal menurun,
sekarang yang pulau-pulau tadi yang masih sehat ekonominya itu apa Pak? Bertumpu pada apa Pak? Ya ekonomi kepulauan itu apa? Perikanan, perdagangan antar pulau, pertanian. Mereka ada kelapa, mereka ada cengkeh, mereka ada di Natuna sana ikan Napoleonnya itu bisa diekspor langsung ke Hong Kong. Ini ada masalah di sana ikan mahal itu mah. Mereka menangkap ikan Napoleon ada, ikan ada. Jadi laut masih tetap memberi support kepada, tapi cuma ekonomi masih dianggap begini tradisional. Mereka masih tergantung pada laut, menangkap ikan dengan cara-cara yang belum begitu modern betul, belum ada armada ikan yang bagus. Tapi laut tetap memberi sumbangan ekonomi yang kuat kepada Kepulauan Riau. Ekonomi kelautan, pertanian, perkebunan kelapa, cengkeh, seperti itu ya. Hubungan perdagangan antar pulau, hubungan mereka dengan Jambi kemana masih jalan semua. Jadi orientasi mereka bisa keluar dari ke Sumatera. Kalau Jambinya bangun, Lingga bisa ikut menikmati kemajuan ekonomi Jambi. Nah itu menurut saya yang Roro itu tadi. Roro itu yang menjadi menggerak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, jadi infrastrukturnya sudah disiapkan. Jadi kira-kira walaupun industri mungkin agak terpengaruh, perekonomian Riau, Kepulauan Riau masih akan tetap tumbuh Pak ya kira-kira ke depan. Iya, kalau kan yang itu kan masih ada ekonomi internasional, misalnya ada minyak dan gas di Natuna masih dihitung kan poinnya itu sebagai pendapatan ada, tapi itu kan tidak bisa langsung kepada masyarakatnya gitu, tapi yang masyarakat itu tetap ada laut, pada pertanian pulau-pulau seperti itu yang hidup. Itu yang terasa susahnya itu di Batam loh Mas, di Batam itu terasa susahnya. Tapi kalau di pulau-pulau rasanya mereka sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Tak ada yang moving, tak ada yang eksodus dari pulau-pulau ke mana-mana. Kalau Pak Rida sendiri di Tanjung Pinang Pak ya? Iya, saya di Tanjung Pinang, di ibu kota provinsi ya. Jadi ibu kota provinsi itu Tanjung Pinang, Batam itu pusat ekonominya ya. Jadi baik-baik saja kalau di Tanjung Pinang gitu ya. Malam-malam orang masih bisa makan, masih bisa jajan, masih ada. Jadi menandai, kata Pak JK kan, yang menandai kemajuan ekonomi itu kalau mobilnya macet, itu itu. Jadi mobilnya masih macet, orang masih antri beli makanan. Menurut saya masih hidup sebelum pandemi ya Mas. Kalau pandemi ini tidak bisa jadi ukuran. Semua orang ada duit tak bisa beli juga, kan tak boleh keluar kan. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya. Oke Pak, sekarang kita berpindah mengenai sosial budaya. Bapak tadi mengatakan bahwa Kepri ini mewarisi tradisi kerajaan atau kesultanan yang cukup besar pada waktu itu. Itu gimana dihayatinya sampai sekarang Pak? Ya kan, masyarakat kepulauan ini sadar betul, masyarakat budaya di sini sadar betul bahwa kepulauan ini menyumbang sesuatu yang besar kepada kepentingan nasional, itu bahasa. Bahasa Melayu itu sumbangan terbesar. Kemudian baru-baru ini ada warisan dunia pantun. Nah itu semuanya dari kultur Melayu. Jadi budaya Melayu itu adalah kebutuhan yang sangat berperan dalam memberi sesuatu bagi kepentingan nasional. Bahasa, pantun, dan kemudian tradisi kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kesadaran sebagai bunda tanah Melayu, kesadaran sebagai bahwa budaya Melayu itu ada sebuah kebudayaan terbuka. Jadi kultur apapun bisa masuk ke dalam kultur Melayu, tidak pengaruh. Karena itu seperti sebuah lemari besar. Jadi kultur apa, kultur Jawa, apa semua bisa masuk ke dalam lemari itu. Tapi keluarnya nanti satu juga, keluarnya adalah kebudayaan Melayu gitu. Jadi anak itu yang kesadaran intelektual sadar seperti itu. Bahwa, nah dengan cara itu mereka menyumbang sumbangan dari kultur-kultur lain, menyatu dengan budaya Melayu, dan itu disumbang kembali ke dalam budaya nasional. Jadi sistem demokrasi, sistem
budayanya. Misal sekarang orang masih tetap mempelajari Gurindam 12, orang masih tetap mempelajari sejarah. Pulau Penyengat sekarang sedang diusulkan sebagai warisan dunia. Di Penyengat itu tempat orang belajar tentang budaya Melayu, Islam dan lain sebagainya. Jadi saya melihat kesadaran itu tumbuh, semasa itu ada. Jadi tidak diruntuhkan oleh zaman. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, Pak, kalau mengenang Melayu lama, kita kan ingat hikayat Hang Tuah kalau nggak salah. Itu sejarah atau legenda, Pak? Kalau sekarang Hang Tuah itu sudah fakta sejarah. Temuan terakhir dari namanya catatan Ryukyu, ada satu catatan Ryukyu itu menunjukkan bahwa Hang Tuah itu sosoknya ada. Tahun 1480 dia sudah berkunjung ke Jepang. Itu catatan ada oleh catatan Jepang. Nah, kemudian dia pernah naik haji. Ya, jadi ada. Jadi walaupun kekayaan Hang Tuah itu seperti sebuah mitos, tapi di dalam itu ada satu tahun. Nah, tahunnya itu ternyata tahun yang sama dengan yang ada catatan Jepang. Jadi Hang Tuah itu bukan mitos, itu sesosok sejarah. Sosok sejarah. Jadi bagi terakhir ini Hang Tuah sudah tidak diperdebatkan lagi. Mungkin diperdebatkan apakah di mana dia lahir. Terakhir itu sudah temukan tempat lahirnya di mana, tempatnya dibesarkan di mana. Sekarang yang diperdebatkan tempatnya meninggal, wafatnya di mana. Si The Albert yang menaklukkan Malaka itu punya catatan di buku dia itu. Lalu tahun 1511 itu Hang Tuah itu di Singapura, berada di umurnya 80 tahun. Nah, berdasarkan catatan Albert ini orang tahu bahwa Hang Tuah itu lahirnya 1431. Jadi sekarang sejarah sudah bisa dicari. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Nah, kemudian juga yang sangat dikenal itu kan Gurindam 12 itu Raja Ali Haji itu. Itu seperti apa, Pak? Itu pengaruhnya di Kepulauan Riau sendiri. Gurindam 12 itu kan ajaran moral yang diusung berdasarkan Islam. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, bisa dipakai saja. Dia tidak sesuatu makhluk yang berbeda. Cuman bagaimana karya itu menjadi tradisi. Misalnya membaca Gurindam itu orang berkumpul, disampaikan macam baca saman, macam tradisi seperti yang lain saja, sama saja. Itu hidup dan masih tetap laku. Setiap ada acara resmi, kalau ada pembacaan Gurindam 12, orang bersair seperti itu. Tapi sebagai sebuah produk kebudayaan, dia masih tetap hidup. Sebagai produk kebudayaan, dia masih memberi sesuatu, mengingatkan orang tentang hidupannya lebih baik seperti apa. Belum cerna. Kemudian yang menarik kan sumbangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu, kenapa dulu dipilih itu karena bahasa Melayu memang sudah menjadi bahasa pergaulan di seluruh Nusantara. Ya, lingua franca. Ceritanya gimana, Pak? Bisa jadi itu? Kalau yang franca itu kan sejak dari zaman Melaka kan bahasa Melayu itu sudah tersebar kemana-mana. Kan salah satu pusat perdagangan itu di Malaka. Waktu perdagangan Malaka sampai ke Indonesia Timur segala macam kan bersama-sama dengan bahasa. Ya, bahasa Melayu itu berkembang di Malaka, bahasa Melayu itu berkembang di Johor, itu sampai kemana-mana. Jadi bahasa pergaulan. Jadi dulu di pasar-pasar orang pakai bahasa Melayu. Kemudian menjadi bahasa yang standar, dia dipakai kena masa kerajaan masa penjajahan Belanda. Belanda memutuskan bahasa Melayu sebagai bahasa yang diajarkan di sekolah. Ini bukan bahasa Belanda yang diajarkan di sekolah. Bahasa Melayu, nah itu momentum yang dipakai untuk bahasa Melayu itu menjadi bahasa tinggi, dari bahasa nasional, dari bahasa pasar menjadi bahasa sekolahan, bahasa gedongan, bahasa pergaulan yang lebih intelektual seperti itu. Nah itu
salah satu jasa daripada cikgu-cikgu yang di Sumatera Barat itu, yang guru-guru itu guru-guru Sumatera Barat. Mereka yang menatang bahasa itu menjadi bahasa sekolahan, bahasa buku, bahasa intelektual. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya. Jadi selama ini kan ya termasuk saya, mungkin banyak orang juga yang taunya bahasa Melayu itu ya dari Sumatera Barat, tetapi aslinya dari Kepulauan Riau, Pak ya. Ya, bahasa Melayu itu sebab mengapa Raja Ali Haji itu diputuskan sebagai pahlawan nasional bidang bahasa. Karena dialah yang mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu tinggi, membuat kamusnya, membuat buku-buku dalam bahasa Melayu seperti itu, tradisi seperti itu. Jadi, tradisi bahasa Melayu itu hidup di Pulau Penyengat itu. Nah, itu yang aneh, yang hebatnya itu pulau kecil itu bisa menyumbang gagasan intelektual yang luar biasa, dan pulau itu sangat ditakuti oleh Belanda dulu, karena di pulau itu ada satu klub namanya Rusdiah Club, kelompok orang-orang intelektual kerajaan Jawa itu yang berjuang melawan Belanda, dan itu untuk menaklukkan mereka ini Belanda mendatangkan Snok Agronya yang dari Aceh itu untuk menasihat mau kita apakan ini para intelektual di Kepulauan Riau ini. Nah itu perannya. Jadi dari sana, dari pulau itu luar biasa sumbangnya terhadap kemajuan bahasa budaya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Pak Rida sekarang kan dikenal sebagai apa ya, bahkan seniman ya, banyak menulis, kemudian juga mungkin banyak berkegiatan yang lain. Nah, yang mau saya tanyakan itu selain Kepri ini dikenal tadi ya, menyumbangkan bahasa Melayu, Gurindam 12, pantun juga luar biasa. Apa ada bentuk-bentuk kesenian lain atau misalnya baju adat dan sebagainya, itu apakah juga dari Kepulauan Riau yang sekarang dipakai di mana-mana sebagai pakaian khas Melayu itu? Ya itu kan pakaian itu kan masih tetap dipelihara. Kan dulu kan yang dianggap konsentrasi kultur Melayu itu kan Riau sama Kepulauan Riau, dan nah itu kan kemudian sahabat kita di Malaysia dimanapun tetap menggunakan baju kurung, masalahnya sebenarnya saya itu tak hilang, tetap ada. Anak-anak di sekolah di Tanjung Pinang ini tiap hari Jumat pakai baju, tak peduli dia siapa, apakah dia orang Chinese, apakah dia orang India, apakah hari Jumat itu pakai baju Melayu itu, pakai baju kurung itu, dan itu tak ada gangguan soal agama, soal akidah. Artinya kultur itu hidup, berbahasa Melayu, berbaju Melayu. Kalau orang kawin masih pakai pantun, masih ada, semuanya masih tetap hidup, masih tetap terpelihara. Nah, dalam perjuangan menjadikan pantun sebagai warisan dunia, nah itu peran Kepulauan Riau yang cukup luar biasa. Di samping Indonesia, secara Indonesia juga memperjuangkan pantun itu ada di mana-mana, kemudian di Malaysia juga, di negara-negara Melayu lain itu membantu, sehingga proses pantun menjadi warisan dunia itu menjadi lebih cepat. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Hubungannya lebih besar. Ya. Kalau itu pantun ya, seperti seni pertunjukan, Pak. Kalau nggak salah Pak Rida ini kan juga menulis atau aktif di kesenian seperti itu. Kalau teater masih hidup, masih ada Makyong, masih ada Mendu, masih ada bangsawan, masih hidup itu, masih ada pewarisnya, masih ada pendukungnya. Gitu. Cuman secara nasional mungkin sesekali tampil, sesekali ada. Makyong sudah dimodernisasi sekarang. Kalau Anda ada Makyong modern sekarang.
yang sangat beda, hanya dimainkan oleh 2 orang saja udah jadi mayong sekarang ini. Ada revolusi dalam pemikiran teater tradisional. Ada modifikasi, bukan revolusi, ada modifikasi, ada pembaharuan ya, disesuaikan dengan zamannya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Pak, saya kan juga tertarik ya sosial budaya di Kepulauan Riau itu. Ketika Kepulauan Riau tumbuh menjadi kota industri, pusat industri, itu kan banyak warga dari luar Kepulauan Riau itu yang berbondong-bondong datang di situ dari mana-mana. Tetapi kan kemudian bisa alkulturasi ya, artinya bisa bergaul, bisa tanpa ada masalah. Gimana itu, Pak? Iya, itu saya katakan tadi. Jadi kultur Melayu itu sebuah lemari besar. Yang kultur lain bisa masuk ke dalam, tidak mengubah dia. Tetap lemari itu tetap Melayu, tapi kultur lain satu. Jadi tidak ada. Jadi kultur Melayu itu tidak berubah, tapi dia bisa menyerap kultur-kultur yang lain. Nah, itu keunggulan kultur Melayu yang terbuka. Dan itu bukan hanya sekarang, tapi sejak zaman Melaka yang terbuka. Karena itu mengapa Islam lebih cepat masuk ke Melaka, ke Melayu itu menjadi serap dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Karena kultur Melayu itu kultur yang terbuka, dapat menyerap budaya lain. Tapi tetap saja Melayunya tetap ada. Jadi Melayunya tidak lepas, tidak tanggal. Apakah dia dari kultur Chinese, apa kultur India, apa seperti itu, tetap kan gitu. Anda pikir Bugis dan Melayu bersatu mendirikan kerajaan itu 200 tahun. Tetap saja Raja Ali Haji itu kan keturunan Bugis, tapi dia tetap seorang Melayu gitu. Jadi tidak berubah walaupun bersekutu dengan pihak Bugis selama lebih kurang 200 tahun. Tidak ada masalahnya. Karena itu sebuah kultur yang sangat terbuka. Menerima apa kultur mana saja. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Baik Pak, sekarang sudah 19 tahun menjadi provinsi yang mandiri Kepulauan Riau. Nah, apa harapan Bapak ke depan, baik mengenai perekonomiannya, kemudian sosial politiknya, sosial budayanya, dan apa yang bisa Bapak sarankan supaya ini tetap berjalan sesuai yang diinginkan, dicita-citakan masyarakat? Ini yang saya katakan tadi, ini eranya adalah era maritim. Era Indonesia menjadi salah satu poros maritim dunia. Nah, itu ada di Kepulauan Riau. Dan menurut saya inilah perlu kesadaran bahwa kesadaran dari semua pihak, baik itu dari Provinsi Kepulauan Riau, elit politiknya ini, maupun dari pemerintah Indonesia sendiri, bahwa sudah waktunya mengubah mindset dari pemikiran yang kontinental itu kepada pemikiran maritim. Nggak bisa Indonesia dibangun dengan konsep kontinental, harus dengan maritim. Dan maritim itu berbahaya. Itu makanya ada sekarang usul kepada pemerintah, ada namanya provinsi-provinsi kepulauan, ada undang-undang untuk kepulauan itu. Nah, itu dalam membagi pendapatan per kapita menjadi anggaran selama tidak boleh berdasar daratan. Daratannya itu Kepulauan Riau tak akan dapat uangnya, cuma 5% daratannya, yang 90% laut tak dihitung. Padahal laut inilah sumber pendapatan, dari sini minyak, dari sini gas bumi, dari sini biota laut, apa segala macam. Nah, itu pemikiran itu agar pemerintah ikut memikirkan agar negeri yang poros maritim ini diberi perhatian yang lebih khusus. Ya, menurut saya tadi sudah waktunya mindset berpikir itu dari kontinental ke maritim, sudah waktunya. Dan yang kedua yang paling penting kesadaran tadi itu bahwa tidak ada pembangunan apapun bidang ekonomi, bidang politik yang tidak bersandar pada kebudayaan. Nah, kultur budaya Melayu yang sangat terbuka ini adalah sebuah modal dasar bagi pembangunan kebudayaan Indonesia. Dan ini suatu kultur sikap terbuka. Demokrasi itu hanya bisa tumbuh di negeri yang sangat terbuka. Kalau eksklusif, demokrasi tidak bisa tumbuh. Nah, kultur yang bisa menerima demokrasi secara terbuka itu kultur Melayu salah satunya ya.
terakhir ada saran atau harapan kepada masyarakat Kepulauan Riau khususnya generasi muda untuk meneruskan tadi perjuangan sejarah yang saya kira pesan yang saya itu bangga menjadi orang Melayu. Jangan merasa menjadi orang Melayu itu jadi Red Indian. Masyarakat tersingkir, tapi banggalah menjadi Melayu karena kultur Melayu itu adalah kultur yang terbuka dan kultur yang sudah menyumbang sesuatu bagi bangsa Indonesia. Bayangkan kalau dulu tak ada bahasa Melayu, bagaimana menyatukan Indonesia dulu dengan kultur Indonesia, bahasa yang beratus-ratus itu. Nah, itu anugerah luar biasa ini diberikan Tuhan kepada kebudayaan Melayu. Saya kira banggalah menjadi seorang Melayu. Baik, terima kasih Bapak Ridha Kali Hamsi, seorang tokoh masyarakat, wartawan senior, budayawan yang sudah banyak menyampaikan harapan, saran kepada pemerintah maupun masyarakat Kepulauan Riau. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, memperbaiki performa ekonominya, tapi sekaligus juga mempertahankan budaya, adat, kesenian, dan tetap mengokohkan Kepri sebagai bunda tanah Melayu. Terima kasih Pak, sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.